Halo semua, balik lagi nih di kegiatan warga Discord. Konten baru lagi karena minggu kemarin kita udah coba keluh kesah kehidupan nih. Jadi di sini ada konten baru lagi namanya ya Duo Loro. Dimana kita berdua akan coba ngebahas sebuah hal absurd, keanehan atau ketololan dalam dunia kita ini yang semakin gak jelas, men. Masalah-masalah yang terjadi bahkan di luar nalar kita semua pun ini masalahnya anjing susah dijelasin lah pokoknya dah. Ini bareng gue Luwak dan juga ada teman gue Terados. Dari beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini semakin marak, men, yang notabene seorang bapak dan anak gitu loh. Bapak dan anak tiba-tiba melakukan hubungan yang terlarang gitu. Kan goblok. Gini deh. Gini, sekarang menurut lu Ter nih. Ya, lu punya anak lu cewek. Anak lu gede, lu berharap apa? Dari dia bayi sampai dia gede, lu berharap apa? Dari anak lu tuh. Ya minimal dia memiliki kehidupan yang lebih baik daripada gue lah. Nah, ada lagi nggak? Kalau gue sih mungkin penekanannya di itu, nggak muluk-muluk ya. Yang penting dia itu bisa hidup bahagia sendiri, nggak gue otak-atik aja di sono. Kan udah, maksudnya punya anak cewek gede ya udah, mau maksudnya kita yang penting dia nemu jodoh yang bagus, udah. Nah, tinggal ikhlaskan saja. Nah sekarang nih ya, dari kondisi dia bayi baru lahir, lu ada rasa buat ngelindungin dia nggak? Woi, jelas jangan kan anak adik aja dilindungi mati-matian. Jelas dong ya. Nah ini anjing, bapak-bapak tolol banget anjing. Sekarang ada berapa kasus? 3 kasus lah ini. Dari salah satu judulnya aja, ayah perkosa anak kandung saat ibu pergi ke pasar. Nah, ini tolol banget. Masa ibu pergi ke pasar dia main sama anaknya? Kan gini deh. Ya. Kenapa? Gue masih ingat pelajaran pas kita SD kelas 1 nggak? Kenapa tuh? Suruh bikin kalimat kata kerja ya kan. Ibu pergi ke pasar ya kan. Sekarang pelajaran anak satu kayaknya udah ada tambahan. Ayah perkosa anak kandung saat ibu pergi ke pasar. Oh Allah. Gak tahu lah. Anjing. Gimana ya? Kalau menurut gue pribadi ini, gue nggak bisa berkata apa-apa kalau udah kayak begini. Ya, yang biasanya namanya orang tua sama anak biasanya saling melindungi, meskipun nanti ada timbal balik yang diminta, sejelek-jeleknya itu ya nggak sampai memerkosa anaknya sendiri. Bener itu sih banget. Dari yang gue baca nih ya, ini karena gara-gara si istrinya ini nggak mau berhubungan sama dia, men. Jadi akhirnya yang jadi pelampiasan malah anaknya. Kan goblok gitu loh. Fuck, men, itu darah daging lu, men. Kenapa anjing fuck dah. Sekarang gini dah, lu dari bayi, anak lu dari bayi dah cewek, lu kerja, lu cari duit sampai lu kayak orang stres anjing, kerja gak tahu kerja apa, nyari duit, yang penting anak lu bisa gede, bisa makan, bisa sekolah, enjoy, aman parah. Dan lu rusak setelah itu anjing. Lu kayak gini gak sih, kayak peternakan anjing. Lu kayak ternak ayam dah, lu kasih makan, lu setelah itu lu sembelih gitu kan. Aduh. Yang gue aja yang akhlaknya kayak binatang aja ngerti mana bener mana enggak gitu lah. Iya, maksudnya nih peternak ayam pun biasanya itu nggak mau nyembelih ayam. Biasanya kan peternak ayam itu pelihara ayam petelur buat telurnya dijual. Itu nggak mungkin si ayam yang biasanya bertelur itu disembelih sama dia tuh udah nggak mungkin. Makan ayam aja dia udah nggak bakal mau itu. Bener. Karena saking bosannya. Ibaratnya ya bukan bosan sih. Jiwanya kan udah ini toh. Wah, gue udah ngerawatin. Masa iya gue sembelih terus gue makan sendiri. Jarang banget ada peternak ayam kayak gitu. Nah ini manusia udah ini apa istilah underdog mungkin buat yang kayak begini-begini.
Anjing ini paling tolol Tapi sih. mungkin di sisi lain ada hubungan salah juga sama istrinya, ya kan? Ya istrinya nggak mau melayani suaminya juga sih. Ya di situ dari awalnya orang tua si ibunya juga salah. Harusnya ya namanya bapak nggak dikasih jatah, kalau kondisi ekonomi menengah ke bawah ya akhirnya kayak begini. Ya kan? Aduh, kalau masalah Mungkin bisa itu jadi lah kali ya. bisa jadi sih, cuman Jadi. masalahnya jadi melebar kemana-mana kalau dari kita pandang dari situ, karena ibunya pasti juga ada masalah kenapa nggak mau ini ke bapaknya gitu. Gitu kan. Nggak Jadi ada komunikasi yang bagus lah antara orang tua. agak ribet juga men. Tapi terlepas dari masalah itu, sekarang gini loh kondisinya itu jadi apa namanya, kasihan ke anaknya itu. Sekarang ini merupakan suatu aib kan bagi dia gitu. Bahkan mungkin dalam diri dia, dalam hati kecil dia tuh paling benci banget sama sosok yang namanya bapak. Bahkan itu bisa jadi dia trauma sama sosok laki-laki yang lain gitu. Fuck man. Oh jelas, itu udah jelas banget. Gue kalau menurut lu nih, orang kayak gitu mending dihukum apa deh? Di dalam suatu jeruji besi itu dia dihukum apa? Masa cuma di penjara doang? Kayaknya enggak. Ya, kalau misalnya ada kebiri mah kebiri aja sekalian gitu kan. Kebiri. Cuman kadang gue sempet denger info juga sih ya, soal orang-orang dengan penjahat kelamin ini, karena katanya di sel tuh mereka akan dapat sebuah kekerasan dari napi-napi lainnya gitu. Pernah denger gak sih? Ya ini bully di dalam napi itu biasanya kan yang paling disegani kan pembunuh. Nah yang paling bakal dilecehin di situ ya yang kayak begini nih, tukang merkosa begini. Soalnya napi-napi itu kan jauh sama keluarga. Nah Benar. orang yang kelaminnya kagak bisa diatur begini nih, yang meresahkan keluarga mereka, bener nggak sih? Anjing banget sih, bener sih. Nah, memang ya harusnya di ini sih, di apa kayak kebiri kayak di apain kayak di tusbol kayak udah pokoknya dibully aja udah ya kan begitu. Kayaknya lebih oke sih, karena ini benar-benar menurut gue nggak bisa dimaafkan men. Kalau seenggaknya gue yang jadi korban, gue yang seorang cewek gue jadi korbannya, anjing sumpah itu pasti kalau gue ngerasain kayak gitu, itu gue nggak akan berani keluar, nggak akan berani sekolah, nggak akan berani ini. Bahkan bisa jadi gue akan mengakhiri hidup gue. Jadi menurut gue untuk orang tua korban, atau menurut lu ada temen yang lu tahu dia pernah di kondisi yang seperti itu, menurut gue lu simpen aja aib dia. Seenggaknya entah lu tahu dari mana, atau mungkin lu nggak sengaja denger, lu simpen aja aibnya, jangan lu sebarin. Seenggaknya ajak dia berteman, gak usah dimusuhin dan gak usah diajak debat gitulah. Kalau nggak usah dikira balik lah itu ceritanya. Iya. Soalnya Kenapa? mungkin kita bisa bandingin sama case yang sama. Nggak usah diperkosa. Ibaratnya hamil di luar nikah mungkin lebih oke lah gitu daripada kasus ini. Ya nggak sih? Iya Kalau sih. menurut Iya, gue men. pribadi. Iya kak. Iya. Seenggaknya lebih ya nggak bisa dibilang bagus juga, cuman ya seenggaknya lebih lebih oke lah. Ya lebih gimana gitulah. Soalnya kan gue udah ngelakuin senang-senang sama yang lain. Nah ini gue melakukan dipaksa sama bapak gue sendiri, ya Allah itu Fuck. dan Gak paham lagi dah kalau masalah kondisi kayak gitu. toleran ya. Seenggaknya gue pesen juga sih buat para ibu yang mungkin dia punya anak dengan keadaan yang kondisi kayak gitu. Seenggaknya lu mesti setiap jam, setiap waktu, bahkan kalau bisa setiap menit atau setiap detik lu pantau terus deh itu kondisinya dia gimana. Bahkan kalau bisa bawa ke seorang psikolog juga, agar seenggaknya mentalnya tetap semangat ya untuk menjalani hidup yang mungkin terus berlanjut ini gitu. Mungkin ini sih Wak, kalau bisa besok ada
asuransi buat yang kayak begini. Jadi asuransi psikolog sampai saat ini kan belum ada yang asuransiin soalnya. Bener banget men. Seenggaknya bahkan kalau kita ke psikolog pun itu pasti biayanya nggak murah kan, ya nggak sih? Itu lebih mahal daripada lu batuk-batuk segala macam, kita aja kalah. Iya, bahkan orang yang notabene ekonominya rendah itu belum tentu dia mampu buat pergi ke psikolog. Jadi buat siapa ini? Oke deh, kayaknya sampai di sini aja ya konten kita kali ini di Duo Luru kali ini. Nanti akan ada Duo Luru yang lain ya. Konten-konten yang membahas soal dunia yang udah mulai absurd dan gak jelas. Nanti kita akan bahas lagi di konten selanjutnya. Bareng gue Luak dan temen gue Terados. Sampai jumpa. Thank you. Peace.